Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Saiful selaku dosen dari mata kuliah Perencanaan Bisnis Startup dan teman-teman semua yang kami cintai. Izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Haris Arifuddin. Nama saya Dedi Triwijaya. Saya Aisyah Bersari. Saya Risa Desafari Cecilia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sale Pisang. Baik, pertama saya akan menjelaskan produk kami terlebih dahulu. Apa itu sale pisang? Sale pisang adalah makanan tradisional yang digemari oleh banyak kalangan umum. Sale pisang merupakan produk olahan yang terbuat dari pisang, diawetkan agar tidak mudah busuk. Rasanya yang manis, gurih dengan tekstur yang unik menjadikan daya tarik tersendiri dari sale pisang. Kebanyakan sale pisang yang beredar di masyarakat adalah rasa original atau tanpa adanya varian lain. Diperlukan adanya varian dengan menambahkan berbagai jenis rasa pada sale pisang agar masyarakat tidak bosan dan bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Sale pisang merupakan makanan asli dari Aceh, namun juga dikembangkan dan diproduksi di daerah lain. Biasanya sale pisang menggunakan pisang raja dan pisang Ambon. Namun kebetulan di daerah kami kebanyakan tanaman pisang yang ada adalah pisang kepok. Jadi kami bervariasi ingin menggunakan pisang kepok sebagai sale. Untuk visi misi produk kita adalah yang pertama, visi menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Kedua, misi satu, terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Selanjutnya ada 3 cara pengolahan sale pisang. Yang pertama, cara tradisional dengan menggunakan asap kayu. Kedua, cara modern dengan menggunakan oven. Ketiga, cara basah dengan menggunakan natrium bisulfit. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan sale pisang. Untuk yang pertama, kupas pisang kepok yang sudah matang. Setelah dikupas, iris tipis pisang tersebut, kemudian tata duluan satu persatu. Setelah ditata, oven pisang tersebut hingga mengering. Sembari menunggu pisang yang di oven, siapkan bahan pelapis yang terdiri dari tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, soda kue, vanila bubuk, gula pasir, dan margarin. Kemudian campurkan semua bahan dan aduk margarin hingga merata. Tambahkan air secukupnya. Setelah semua bahan pelapis tercampur, balurkan pisang yang sudah dikeringkan dari oven, lalu goreng dalam suhu rendah. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat sale pisang. Manfaat sale pisang dibedakan menjadi 5. Yang pertama, yaitu pisang sebagai sumber karbohidrat. Mengapa dikatakan sumber karbohidrat? Karena di dalam pisang terdapat kadar gula sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Pisang juga mengandung serat yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah sehingga dapat membantu kadar gula darah. Untuk manfaat yang kedua, yaitu pisang sebagai pelancar metabolisme. Mengapa dikatakan demikian? Karena penting untuk diingat bahwa tidak ada makanan tunggal yang dapat secara ajaib meningkatkan metabolisme. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, konsumsi pisang sebagai bagian dari diet seimbang yang kaya nutrisi dan olahraga teratur. Untuk manfaat yang ketiga, pisang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Karena untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat secara keseluruhan, termasuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur,
dan mengelola stres. Untuk manfaat yang keempat, pisang juga dapat digunakan untuk menurunkan berat badan, karena di dalam pisang memiliki fungsi untuk menurunkan berat badan, tetapi harus dikonsumsi dengan bijak dan dalam jumlah yang seimbang. Dan manfaat yang terakhir yaitu pisang juga dapat digunakan untuk menyehatkan tulang, karena pisang merupakan bukan satu-satunya sumber nutrisi yang dibutuhkan. Untuk menjaga kesehatan tulang yang optimal, penting untuk mengonsumsi makanan kaya kalsium, mendapatkan cukup vitamin D, berolahraga secara teratur, dan konsultasikan dengan dokter tentang kesehatan tulang. Untuk target pasar kami ada di semua kalangan, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga dewasa. Anak muda yang tertarik pada makanan inovatif seperti sale pisang goreng, dan masyarakat umum yang menghargai produk lokal dan unik. Saya akan menjelaskan tentang promosi sale pisang. Kami melakukan promosi secara langsung di tempat ramai, seperti di CFD alun-alun Jombang. Kami juga mempromosikan dengan cara konsinyasi di kampus. Kami juga mempromosikan lewat brosur, karena cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan produk yang kami jual. Biasanya jika orang-orang malas datang ke tempat kami juga menyediakan layanan delivery order. Dan kami juga mempromosikan lewat internet, karena pada zaman sekarang tuh kebanyakan orang kan mencari-cari produk di internet. Kami juga mempromosikannya lewat WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi pesaing. Saat ini pesaing yang kami ketahui adalah produksi rumahan. Produksi rumahan ini cukup lama berdiri, akan tetapi proses pembuatan sel pisang yang diproduksi oleh rumahan hanya memiliki satu rasa, sedangkan produk kami memiliki banyak rasa. Di samping itu, keunggulan produk kami adalah yang pertama, bahan asli Indonesia, yang kedua, proses secara tradisional, yang ketiga, kualitas dan kebersihan terjamin, yang keempat, memiliki banyak rasa, dan yang kelima, harga lebih terjangkau. Ya, untuk sel pisang ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, yang pertama yaitu harga terjangkau, yang kedua kualitas terjamin, yang ketiga cita rasa bervariasi, dan yang keempat kemasan berbagai ukuran. Dan untuk kelemahan, yang pertama manajemen tradisional, yang kedua sarana dan prasarana sederhana, yang ketiga sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan, dan yang terakhir keempat bahan baku sel pisang mudah rusak. Ya, untuk selanjutnya ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, yang pertama target pasar yang masih luas, yang kedua bahan baku yang mudah didapat, dan yang ketiga pesaing besar relatif terbatas. Untuk ancaman, yang pertama perubahan selera konsumen, yang kedua perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen pisang, dan yang ketiga kenaikan harga bahan baku. Untuk tindakan alternatif, kami sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut. Di antaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran dana yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk mengatasi faktor yang kedua, yakni harga bahan baku tidak stabil, kami menyiasatinya dengan membeli bahan baku langsung kepada petani setempat agar memperoleh harga yang lebih murah. Dan untuk aspek penjualan, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pisang kepok, air, tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, soda kue, vanila bubuk, gula pasir, margarin, kemasan, green tea, red velvet, dan coklat. Harganya sudah terlampirkan di layar. Selanjutnya alat yang dibutuhkan adalah oven, pisau,
tampah, telenan, dan baskom, dan harganya sudah terlampir di layar. Aspek penjualan, penetapan harga yang kita jual yaitu 6.000, dan kita membuat 40 bungkus, totalnya 240.000. Harga pokok per produk per unit, harga beli bahan baku sekitar 90.000 dibagi 40, 2.250. Harga beli bahan tambahan 55.000 dibagi 40, 1.375. Jumlah HPP per produksi 3.625 dikali 40 bungkus sama dengan 145.000. Untuk laba kotornya yaitu 95.000. Dan biaya penjualan, biaya pembuatan brosur 5.000, biaya untuk tenaga kerja 20.000. Jadi total biaya penjualan yaitu 25.000. Untuk laba bersihnya memperoleh 70.000. Dan ketahanan produk, upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap hari. Produk yang tidak laku akhirnya hanya tersisa di gudang dan menumpuk. Dengan ini, strategi kami akan membuat sebuah flash sale atau diskon yang akan menarik perhatian konsumen untuk membeli karena harganya pasti lebih murah dibanding biasanya. Dengan ini diharapkan bahwa produk kami yang menumpuk tadi dapat terjual. Baik, kesimpulannya adalah dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana sale pisang ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, kami berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia bisa dapat terus berkembang di pasaran masyarakat. Usaha sale pisang ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada. Penjual sale pisang belum ada yang berinovasi membuat tampilan sale pisang ini yang menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat selain terjangkau harga dan produknya, serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Apabila salah kata atau pernyataan yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Burani membawa bonsai lalu makan roti, semua telah usai. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.